Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Kita jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kita akan mengerjakan sebuah kendaraan. Untuk segi detailnya mohon maaf dari awal saya nggak kasih video, nanti durasinya terlalu panjang dan membosankan. Dan pelajaran yang kita petik hari ini yaitu sabar ngelakoni ya lur, ora sah wes. Dan ini adalah panelnya yang pernah disol ya, untuk bagian bumper depan, dan ada luka-luka kecil. Dan untuk bagian fender itu kemarin sempat penyok ya, dan udah melakukan repair. Dan ini sebelum naik pengecatan wajib harus kita kuras. Untuk kompresor ya, usahakan setiap mau mengerjakan ke media atau mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan cat dan kompresor ya, usahakan harus dikuras. Walaupun pakai filter seperti ini, wajib dikuras. Kita lanjut langsung saja ke pengaplikasiannya. Untuk thinner dan cat yang saya pakai, untuk racikan catnya, cat murni itu 100%, untuk thinnernya saya pakai 80%. Kenapa saya pakai 80%? Karena di media panel ini intinya sudah pernah di repaint atau sudah pernah dicat ya. Jadi antisipasi meruntus itu dari segi thinner juga harus kita mainkan lur. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak thinner nanti hasilnya juga nggak bagus, absorb juga bisa, terus meruntus juga bisa. Dan untuk pengaplikasiannya, usahakan untuk overlapnya rapat, dan juga kita harus hati-hati, jangan terlalu tebal ya, seperti langsung ditembak basah, itu rawan atau resikonya lebih tinggi untuk meruntus kalau di media seperti ini ya. Kalau menurut saya, kalau mau tembak basah, usahakan panel tersebut yakin untuk ditembak basah itu berani ya, atau enggak bakalan ngangkat. Kenapa? Kalau ngangkat ya mumet dewe intine ngono lur. Nah, kalau mau tembak basah ya intinya catnya harus cat ori, dan jangan cat imitasi ya, ke media yang kayak bumper pernah disol atau media motor yang imitasi, itu biasanya akan rawan meruntus. Mohon maaf untuk sebelah kanan saya nggak shoot videonya ya. Dan untuk kali ini teman-teman harus teliti di media warna hitam. Karena apa? Kalau warna hitam itu kita nggak super teliti dan jangka antara lapis itu mempunyai jeda, atau kita nggak jeda yang kira-kira 10-15 menit, itu masih kurang ya kalau untuk warna hitam ya, kira-kira sampai 25 menitan. Setelah 25 menit itu biasanya kita langsung naik layar yang kedua, atau usahakan di layar yang kedua ini kita menutup catnya dengan sangat rapi, atau jangan sampai ngebayang epoksinya ya. Kalau untuk cat yang saya pakai ini catnya cat piu, jadi lebih cepat nutup. Terus kalau cat piu kita harus pakai thinner piu juga ya. Biasanya kebanyakan dari teman-teman masih banyak yang pakai thinner ND atau HG, itu daya rekatnya kurang, atau bisa saja nggak kering ya. Itu ada beberapa teman saya yang bilang, oh kenapa catnya nggak mau kering, gini disentuh lonyot gitu. Itu kejadiannya seperti itu. Dari thinner juga berpengaruh ya. Ada beberapa merek atau brand itu kalau pakai thinner ND atau HG dia nggak mau kering. Dan teman-teman yang mengerjakan di warna hitam, usahakan amplasan dan
ke panel kita cek ya, untuk panel yang kemarin sempat repair untuk dempulannya gimana. Oke, untuk garis nutnya itu sudah rapi. Oh ya, ini intinya nut bayang ya lur, bukan nut jadi ya, bukan nut siku ya. Ini nut bayang dari vendor. Kemarin penyaknya cukup parah karena kena tiang listrik ya. Di bagian depan juga kemarin masuk ke dalam, jadi harus dipanasin dan didorong keluar. Oke, untuk hasil layar pertamanya seperti ini. Untuk layar kedua ya, nanti itu saya kasih thinner, tambahan thinner lagi ya. Kalau nggak mau pusing, intinya ditambah jadi 100%, ditambah 20% ya. Oke, kita lanjut ke layar yang kedua setelah jeda sekitar kurang lebih 20 sampai 25 menit sampai 30 menitan. Oke, untuk racikan seperti tadi yang saya jelaskan, ditambahin thinner ya, dan usahakan serabut mungkin biar hasilnya enggak ngebayang epoksi atau nutup ya epoksinya. Oke, untuk bagian atas saya enggak timpa full. Kalau di bagian bumper depan saya timpa full. Mohon maaf karena di bumper depan itu sudah pernah di repair ya, jadi warnanya ada yang geser gitu, jadi harus ditembak full dan juga banyak luka-luka kecilnya. Dan untuk teman-teman yang baru, intinya ya, kalau spray gun itu jangan langsung kita pilih yang macam-macam atau yang kiranya harganya melebihi dari budget kita ya. Nanti kita nabung dulu, usahakan kita nabung, nggak usah terlalu terburu-buru beli alat kalau kita belum menguasai skill dari pengecatan. Dan nanti eman-eman lur, intinya sayang nanti alatnya ya kalau buat latihan ya. Kalau buat latihan sih intinya teman-teman usahakan di panel sendiri, bukan di panel customer itu sendiri ya. Intinya begitu. Walaupun ada yang bilang oh pemula langsung jago, pemula langsung bisa, itu usahakan jangan langsung ke media konsumen ya. Oke, itu saran dari saya. Dan yang kedua, untuk karakter jerukan sendiri itu bermacam-macam ya. Kalau di media motor itu biasanya kebanyakan minta flat. Kalau di media mobil kita harus menyamakan dari karakter jerukan clear coat atau dari panel yang sebelahnya ya. Kalau di media mobil yang orisinil atau yang masih belum pernah di repaint ya, atau pernah dicat, itu biasanya nggak ada clearnya lur. Intinya seperti itu, dia catnya langsung jadi. Oke, kalau teman-teman belum memahami atau belum percaya, coba di amplas di media panel mobil yang udah rusak atau gimana, nanti dicoba itu amplasannya kalau dicat warna hitam ya, amplasannya hitam, apa di airnya itu ada hitam atau putih. Nanti kalau putih berarti itu dikatakan bukan media ori ya, itu sudah pernah di clear ulang atau dicat ulang. Kalau di amplas ada langsung hitam, itu di bekas amplasannya di airnya, itu kemungkinan masih original. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya untuk di media kendaraan. Kalau di media motor pun sama, kebanyakan sama. Kalau di part yang imitasi itu biasanya ada yang pakai clear, ada yang enggak. Dan untuk clear coat nanti saya pakai rasio 2:1, thinnernya cuman kisaran 10% thinnernya ya. Kenapa? Jangan sekali-sekali pakai thinner banyak kalau di warna hitam. Usahakan spray gun kita maksimalkan dengan cara kita geraknya. Kalau spray gun biasa ya, bukan spray gun yang proper seperti yang gonta ganti spray gun, itu yang spray gunnya istilahnya full size atau
yang sudah HVLP gitu ya, HVLP yang beneran HVLP atau LVMP atau yang sejenisnya. Kita intinya kalau pakai spray gun yang biasa yang kelas 350.000 atau kisaran di bawah 1 jutaan, itu harus kita ingat, itu kita harus bisa ngontrol spray gun untuk pengekliran itu tersendiri, biar nanti nggak ada yang clearnya kurang atau gimana, atau jerukannya ada yang besar ada yang kecil. Itu intinya kalau mau flat, itu intinya kita harus ngontrol dari gerakan kita mengaplikasikan clear coat tersebut ya. Jangan ikutin gaya cepat. Itu intinya kita harus mempelajari dulu. Kalau mau gerak cepat itu kita harus mempelajari karakter spray gun dan karakter clear itu sendiri ya, karena karakter clear itu berbeda-beda, ada yang encer, ada yang kental banget. Intinya begitu, jangan langsung ikut-ikutan, langsung was-was. Kita pelajari dulu spray gun kita secara detail dan menyeluruh ke seluruhan dari spray gun kita. Setelan kita teliti, kita pikir itu sudah mampu. Kalau untuk kejar-kejaran, kalau udah terbiasa mau tembak was-was ya terserah. Itu juga mempercepat pekerjaan, dan juga teman-teman nggak mengalami debu yang nempel terlalu banyak ke panel ya kalau di KG5 ya. Intinya kerjaan yang semakin cepat semakin bagus. Oke, dan hasil pengecatan yang lapis kedua intinya seperti ini hasilnya ya. Setelah ditambah thinner, cerukannya sudah rapi dan lumayan halus. Kalau sudah halus gini, kalau di media hitam biasanya nggak ada gelombang-gelombang, itu biasanya sudah lulus ya lur. Tinggal kita naik clear coat. Sebelum naik clear coat, kalau saya ya, kalau saya itu saya take out terlebih dahulu, karena di bengkel ini kebetulan banyak sekali debu dan belum ada spray boot ya. Oke, seperti ini hasilnya ya lur. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kerjaan ini mobilnya di media mobil itu harus ada cerukannya, dan konsumen juga minta cerukannya seperti original. Jadi kita harus mengatur dari spray gun seperti yang kita saksikan di layar monitor ini. Kita ngontrol dari clear coatnya. Ini saya tembak tipis basah ya, nggak langsung basah ya. Kita ngontrol secara pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. Kalau yang masih belajar, mohon maaf ya, kita harus hati-hati kalau melakukan finishing clear coat. Karena apa? Ini menentukan hasil akhirnya ya. Nanti kalau melewer ya nggak apa-apa, semua orang pun juga mengalami. Dari orang yang profesional pun juga mengalami melewer. Saya pun juga pernah mengalami, walaupun tidak setiap hari ya. Nah, apa dan kenapa bisa melewer ya? Karena kita selalu terburu-buru dan belum mempelajari atau belum menguasai dari spray gun tersebut dan thinner dan juga clear coat. Kalau kita sudah mempelajari karakter spray gun dan clear coat tersebut, biasanya kita bisa mengendalikan clear dan juga spray gunnya biar nggak mewek atau nangis atau ngiler ya loh. Nah, di media yang sekarang kita clear coat, alhamdulillah nggak ada yang mewek. Karena apa? Karena kita kontrol clear coatnya dengan hati-hati, nggak terlalu terburu-buru ya. Nggak usah terlalu cepet-cepet, ora usah buntar-bantar. Penting selamat, intinya ngomong nek wong Jawa ngomong. Alon-alon penting kelakon ya, tapi harus kita pelajari spray gun biar kita lebih cepat dan meminimalisir listrik yang kita pakai atau bahan bakar yang kita pakai dari kompresor ya. Semakin cepat semakin irit, seperti itu. Dan
untuk mohon maaf, dan untuk setelan setrika saya tadi pakai di 6, kok 6, tadi di putaran anginnya saya pakai kisaran 2,5 bar, dan di bukaan lebarnya itu saya buka full, dan untuk keluaran bassnya atau clear coatnya itu saya buka 3 lir untuk layar pertama, dan untuk layar yang kedua saya nggak jeda sampai 20 menit, saya cuma jeda kisaran 15 menit, dan video ini saya percepat ya biar durasinya nggak terlalu panjang. Ini untuk layar yang kedua. Oke, seperti saya bilang tadi ya, kita harus teliti geraknya, overlapnya harus rapat biar nggak ada yang bagian clear yang tertinggal atau bagian yang tertinggal nggak belum clear ya, biar kita mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai ekspektasi kita sendiri. Oke, dan dari bahan biasanya kita sering menjumpai pakai bahan NC ya di bengkel itu ya, karena apa? Karena ada yang pakai NC, ada yang pakai pure, dan itu biasanya kalau di bengkel sini tergantung permintaan konsumen tersendiri ya. Oke, kalau di bengkel ini kebetulan mohon maaf kita menolak untuk memakai bahan cat NC. Karena apa? Kita nggak mau ambil risiko ke depannya. Kalau untuk jual beli kita tetap pakai cat PU, walaupun PU-nya PU campuran ya dari berbagai merek brand. Oke, seperti itu ya, diteliti terus, karena ini cuma seprikan murah, kita harus perteliti, kita cek terlebih dahulu dia yang belum kena telepon atau ada yang tertinggal. Kebetulan saya juga lagi dia sekali kerjaan, jadi kurang fokus. Oke, setelah selesai di pengecirian layar yang kedua, kita tinggal dulu jedanya ya, untuk nanti bisa dilihat, karena kebetulan saya akan berbincang-bincang teman saya. Oke, langsung ini dia hasilnya. Oke, ya bener kan, banyak debu ya lur. Karena apa, di sebelah itu ada teman saya yang lagi ngamplas, dan itu kerjaan yang juga nggak bisa ditunda. Jadi ya kita kejar-kejaran dari target ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita maksimalkan poles. Kalau untuk dilihat dari karakter jerukannya ini masih terlalu dalam untuk spraygun yang saya pakai ya. Ini hasilnya seperti itu, nanti kita akan sempurnakan dengan poles. Tapi mohon maaf, untuk video kali ini belum ada ya untuk seputar poles, dan ini untuk sebelah kanan. Oke, dan bisa dilihat ya lur, untuk hasil jerukannya yang sebelah kanan masih agak terlalu besar sedikit, tapi nggak apa-apa, dengan spraygun yang kita gunakan murah meriah ya begini hasilnya. Kita nabung dulu intinya ya lur. Oke, di lain kesempatan saya akan jelaskan tentang pemolesan ya. Doakan saya untuk selalu sehat, dan biar saya rajin upload video dan bikin video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk perjumpaan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya lur. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.